Haleluya Bapak Ibu, Shalom. Kurang semangat suaranya, saya mau sapa sekali lagi umat Tuhan di tempat ini. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Natal. Bapak Ibu boleh sapa kiri kananmu, boleh ucapkan selamat Natal. Belum terlambat Bapak Ibu, ini masih nuansa Natal ya, suasana Natal. Sapa kiri kananmu, depan belakang, boleh kita katakan selamat Natal. Saya juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Saya ucapkan selamat Natal, selamat beribadah, selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu di minggu terakhir di tahun ini? Kok suaranya satu orang yang bilang luar biasa? Saya mau sapa sekali lagi, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ada di penghujung tahun. Saya percaya, kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada di penghujung tahun ini. Sama-sama kita katakan wow, wow. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita mau memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Mari nyatakan segala kebaikan Tuhan lewat pujian ini, buat setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
ucapan syukurmu atas kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Biar hanya kau berikan 2 menit di dalam penyembahan ini, mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini bagimu, bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi setiap orang yang kau kasihi, bahkan bagi bangsa ini. Oh, sungguh Tuhan baik, sungguh Tuhan baik. Berikan waktumu, ambil waktumu bagi Tuhan, datang menyembah Dia Bapak Ibu. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh Kau baik bagi kami. Bahkan di tengah pandemi ini Tuhan, pelihara kami. Kau pelihara gerejamu, Kau pelihara kami yang tidak bangsa Tuhan. Oh, mari datang menyembah Dia Bapak Ibu. Jangan berikan yang biasa. Terus kami katakan Tuhan, kami hidup bukan karena kami melihat Tuhan, tetapi kami hidup karena kami percaya kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang kuat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu pegang tangan kami. Bahkan ketika badai terjadi pun Tuhan, Kau ada di sana Tuhan Yesus. Terus kami mau katakan, terus kami mau agungkan, Tuhan kami kuat, Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat.
ragu Tuhan, kami tidak takut, bahkan kami katakan kami tidak gentar, tetapi dengan iman percaya kami katakan kami siap memasuki tahun 2021 berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau meninggikan Engkau, lebih lagi kami mau bersuka di dalam Engkau, karena Engkau Bapa yang telah lahir, Engkau telah Tuhan Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Engkau terang yang ajaib, terang di dalam dunia ini. Engkau kesukaan bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kita yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Yang mau lebih lagi bersuka sama Tuhan katakan kita masih momen Natal Bapak Ibu. Mari kita nyanyikan namanya. Bersama
Juru Selamat kami. Kita mau lebih lagi meninggikan Tuhan Bapak Ibu. Kita mau merayakan lebih lagi kelahiran Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir Bapak Ibu. Dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, dia lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kehadiran Tuhan kita. Kita mau angkat pujian lebih semangat lagi. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Tuhan Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia hidup dan hidup selamanya. Dia lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan kehadiran Tuhan kita. Saya mau kita sambil bertepuk tangan di atas. Yesus lahir, Yesus lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir, Yesus lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kehadiran-Mu yang selama ini Tuhan Yesus menguatkan kami, dan yang kami butuhkan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Sama-sama kita angkat pujian ini. Jalanmu tak tersaingi oleh setiap diri kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu. Jatuh tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi kami, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata dalam hidup kami, Tuhan, dalam hidupku. Wajah-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dahan, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh dahan, amanah sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau Tuhan memberkati kedua gereja-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja ke dalam jemaat-Mu. Itulah Tuhan yang memampukan Engkau. Berfirmanlah bagi kami saat ini, sebab sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Segala kuasa-kuasa si jahat kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala intrik-intrik, segala siasat-siasat si iblis yang ingin bekerja, kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan leluasa bagi kami hari ini, sehingga Tuhan kami diberkati di akhir tahun ini ya Tuhan, di minggu terakhir ini di bulan Desember. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus dituntun Tuhan melangkah. Ya, kalau gereja Tuhan tidak dituntun melangkah, maka kita akan berputar-putar seperti orang Israel Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan sebenarnya juga, jangan visi sudah ada, saudara nggak menangkap. Ya, kalau demikian bukan saya yang salah ya Bapak Ibu ya. Ya, ini tahun 2020 ini adalah tahun proses pembentukan karakter. Ini adalah khotbah terakhir. Tapi saudara, kita karakternya masih tetap, bahkan makin parah gitu. Nah ini yang sangat mengerikan bagi seorang gembala apabila visi itu tidak digenapi. Ya, tidak digenapi di dalam jemaatnya. Sama seperti Tuhan, berkali-kali Tuhan berfirman kepada umatnya, umat Israel, tapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan. Tentunya saudara, nggak salah Tuhan, salah mereka yang tidak mau mendengarkan. Nah, oleh karena itu visi ini Bapak Ibu ya harus kita tangkap, baru kita
dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita lakukan itu, saudaraku, pasti kita akan kuat menghadapi perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Terlebih kita di tengah-tengah pandemi, tidak ada yang kita harapkan lagi selain Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dulu di dalam kitab. Nah, kita baca dulu dalam Roma 7 ayat 15. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita membaca, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema terakhir di bulan Desember ini, saudaraku, mengenai proses pembentukan karakter yang ada kaitannya. Maka tema kita, saudaraku, hari ini adalah konflik melawan kedagingan. Ya, inilah tema kita, saudara. Konflik melawan kedagingan. Saudara, gereja Tuhan hari-hari ini diminta, ada dua hal. Kita tahu menurut Alkitab dalam kitab Efesus bahwa musuh kita bukan melawan darah dan daging. Benar, amin. Itu melawan penguasa-penguasa yang ada di atas. Nah, itu musuh kita yang pertama. Dan itu sudah keok, bahasa Medan. Sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Ya, oleh darah Yesus, saudara. Tetapi satu lagi, yang sebenarnya bukan musuh, tetapi harus ditaklukkan, ialah kedagingan kita, saudara. Nah, jadi diminta gereja, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus masuk di dalam peperangan rohani dan harus menang di dalam peperangan rohani itu. Biasanya peperangan rohani selalu dimenangkan oleh gereja dan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mengenai hal yang berupa daging selalu kalah. Nah, inilah yang kita harus bahas hari ini, kita harus pelajari. Makanya, saudaraku, konflik melawan kedagingan. Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara konflik, di Timur Tengah ada konflik banyak. Para elit politik juga ada konflik, konflik para petinggi-petinggi. Barangkali juga di rumah tangga ada konflik, di kantor ada konflik, saudaraku. Itu sebenarnya sudah mewarnai hidup banyak orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Tetapi juga, saudaraku, konflik melawan kedagingan ini juga, saudaraku, tidak kalah penting yang harus, saudaraku, kita ketahui hari-hari ini. Terlebih, saudara, kita ada di tengah-tengah masa-masa yang sukar hari ini. Sekali lagi, terlebih kita ada di masa-masa yang sukar. Kita harus menaklukkan segala keinginan-keinginan daging kita, saudara. Nah, saudara, Paulus telah mengatakan di ayatnya tadi, ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Dia katakan, bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat, itulah dosa, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada lagi ayat di dalam kitab Roma, saudaraku. Di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, saudara. Saudara bisa ikutin pembacaan firman Tuhan ini. Di ayat ke-5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Waduh, ini ngeri sekali ya, saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi kalau kita, keinginan daging kita, saudaraku, lebih menonjol,
maka dikatakan di ayat 7, saudaraku, itu perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Dan ayat 13 dikatakan, saudaraku, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, konflik melawan kedagingan inilah tema kita, saudara. Di mana, saudaraku, anak-anak Tuhan, orang-orang gereja selalu gagal dan selalu kalah. Kalau mengusir setan, setan ketakutan. Mendengar suaranya, suara kita aja, setan ketakutan. Tetapi kalau yang namanya melawan keinginan daging, saudaraku, tunggu dulu. Saudara dan saya tidak akan dapat terbentuk atau dibentuk oleh Tuhan karakter kita kalau kedagingan kita selalu muncul dan selalu mendominasi di dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin. Dan saudaraku, Alkitab dengan tegas dan tidak mengancam, meskipun sepertinya mengancam. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Berlaku bagi saya, saudara. Saudara, hari-hari ini orang Kristen gak boleh lagi dininabobokan. Jemaat pengerja kalau firman yang keras-keras, ini adalah makanan yang keras, jangan makanan yang lembut kayak anak kecil lagi. Gereja kita, saudaraku, harus menerima makanan-makanan yang keras. Usia boleh bertambah, tapi karakternya jangan seperti anak kecil. Supaya visi Tuhan itu tergenapi, yaitu menjadi seperti Kristus. Dan juga menjadikan umat yang layak di hadapan Tuhan. Mengapa saya harus katakan di akhir tahun ini, saudara? Ini hidup keras, saudara. Hidup ini keras. Sekali lagi saya katakan, ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak dibentuk oleh Tuhan, kalau kita, saudaraku, tidak bebas dari segala belenggu, kalau hidup kita tidak tinggal di dalam kekudusan Tuhan, leong, bahasa Medan, lewat kita, saudara. Keinginan daging nggak usah ditengking, tapi disalibkan, saudaraku, berdasarkan kitab Galatia. Kita lihat kitab Galatia, Galatia pasal 5. Apa dikatakan di sana, saudara? Galatia pasal 5. Sama-sama kita baca, kalau sudah ketemu ya, saudara, ya. Kalau nggak salah ayat 24 itu. Baik. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Mungkin saudara bertanya di dalam hati, Pak Pendeta, sebenarnya kita ini hidup atau mati? Karena Pak Pendeta atau pendeta-pendeta yang lain selalu mengatakan, matikan, salibkan dagingmu. Hidup kita ini kan daging. Kan ada gitu, ya. Benar, saudara. Ada apa dengan daging, saudara? Apakah daging yang diberikan Tuhan ini salah? Tentunya bukan, saudara. Tubuh, jiwa, roh yang Tuhan berikan itu tidak salah. Nah, saudaraku, jadi apa yang dimaksud dengan kedagingan itu? Apa yang dimaksud dengan daging itu? Saya mencoba mencari supaya jangan saya salah. Hidup dalam kedagingan adalah hidup yang penuh hawa nafsu dunia. Perhatikan, penuh keserakahan, ya, dan sikap mementingkan diri sendiri, sikap memenuhi kebutuhan egonya tanpa memperdulikan orang lain.
Atau saya simpulkan, keinginan daging adalah sesuatu perbuatan yang melawan kehendak Allah, yang melawan firman Tuhan. Ya, saudara, misalnya ego. Ini daging, saudara. Kalau saudara baca Galatia 5 tadi, daging. Saudara berselisih. Saudara, apa lagi namanya ya? Benci, dengki, masih ada iri gitu. Itu saudara perbuatan daging. Saudara harus salibkan dan saya. Tidak akan bisa kita menang, tidak akan bisa kita dewasa, tidak akan bisa kita mengalami pembentukan karakter ilahi, tidak akan bisa kita mengalami, saudaraku, karunia-karunia Tuhan berikan. Kita tidak akan bisa mengalami wahyu-wahyu yang dari Tuhan kalau masih ada yang mengganggu kita, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kemudian apa yang dimaksud dengan hidup dalam roh? Tentunya itu kan ada pertanyaan. Tadi apa yang dimaksud hidup dalam kedagingan, sekarang apa yang dimaksud dengan hidup dalam roh? Hidup di dalam roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan hari-hari ini harus peka. Ya, apakah yang dia lakukan itu daging, atau yang dia lakukan itu kehendak Allah, atau seturut dengan roh. Jadi jangan langsung Bapak Ibu sesuka hati kita menjalani hidup ini. Memang diberikan kepada kita ya free will, kehendak bebas. Ya, dalam hal ini aman-aman aja, saudara, nggak apa-apa. Ya, kehendak bebas diberikan Tuhan, bebas. Kamu mau berdoa bebas, kamu mau makan kenyang bebas, kamu mau mabuk-mabukan bebas, kamu mau narkoba bebas, kamu mau melakukan dosa bebas, mau melakukan apapun bebas. Free will. Tapi ingat, awas mematikan. Bisa ingatkan di akhir tahun ini ya, saudara ya. Awas sampai jangan mematikan. Karena kehendak bebas itu, saudara, ya, kehendak bebas memang diberikan Tuhan. Tapi bukan berarti kita dengan sebebas-bebasnya, tanpa kontrol, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita dipimpin oleh daging. Nah, saudara, kita harus mengalahkan keinginan ini. Bagaimana cara mengalahkan keinginan ini? Yang pertama, saudaraku, 1 Yohanes 1 ayat 9 atau 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, di mana dikatakan di situ, saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Langkah pertama untuk mengalahkan keinginan daging ini adalah kejujuran, saudara. Amin. Ya, bapak-bapak harus jujur terhadap istrinya. Ya, jangan melayani di gereja di luar lain-lain ceritanya. Ya, harus jujur, saudaraku, terhadap istri, terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap anak. Terlebih, saudaraku, harus jujur terhadap Tuhan. Amin. Ini penting sekali. Artinya dikatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Sering sekali kita tertahan oleh kuasa roh jahat. Kalau kita mengaku dosa kita, masa saya harus mengaku dosa saya kepada anak kecil? Ya, di mana dong harga diri saya? Wah, kalau sudah mulai berbicara harga diri, saudaraku, saudara, saya ajak melihat Yesus disalib. Ya. Terus kemudian kalau saudara mengatakan, apa salah saya rupanya? Kalau berbicara itu, saya ajak lagi, saudara, Yesus, melihat Yesus disalibkan, yang bukan bersalah, yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa tidak dihukum. Ya, saudaraku. Nah, kejujuran, saudara.
Sejauh mana kita mengakui? Alkitab mengatakan kalau engkau mengakui dosamu dan segala kejahatanmu, maka aku adalah Allah yang setia dan yang adil, yang akan mengampuni engkau, yang akan menyucikan engkau. Saudara, tekanan orang Kristen itu sebenarnya yang membuat terlalu besar apa? Dosa. Amin. Dosa, saudara. Ya. Ini tekanan orang Kristen yang paling besar adalah dosa yang membuat dia tertekan. Bukan karena masalah perjalanan hidup, bukan masalah finansial, bukan masalah pekerjaan, tetapi masalah dosa. Bayangkanlah disuruh berdoa, misalnya nggak berani menatap ke atas karena dia merasa bersalah. Tuhan sudah katakan, akuilah kesalahanmu, dosamu, karena aku adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni kau, menyucikan engkau dari segala dosa. Tapi juga kita tidak mau, karena Yesus dikatakan menjadi perantara. Yesus dikatakan menjadi penolong, menjadi penghapus dosa kita. Tapi kalau seseorang tidak mengakui dosanya, ini yang berat. Berat sekali. Berkat pun tertutup buat orang yang seperti ini. Masalahnya kan dia anggap jago gitu ya. Ayat 8 tadi dikatakan menganggap dia tidak berdosa. Ya, ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Merasa kita tidak bersalah. Saya, saudaraku, sedikit aja saudara, apa gitu di dalam hati saya, Tuhan ampuni saya. Saya belajar seperti Ayub, saudara. Seperti Musa juga. Ya. Kalau Ayub kan anaknya yang berbuat pesta di sana, dia yang apa? Tertekan, jangan-jangan anak saya melakukan dosa di sana. Maka dia mau perdamaikan anaknya dengan pemberian persembahan melalui domba atau sapi, saudara, atau kambing. Peka sekali dia terhadap anaknya, saudara. Jangan-jangan anak saya berbuat dosa di sana. Saudara, hari-hari ini kita harus peka ya, saudara. Hari-hari ini kita jangan tinggal di dalam dosa. Hari-hari ini kita jangan menyenangi dosa. Sebab upah dosa adalah maut, upah maut adalah neraka, upah neraka adalah kematian. Tetapi sudah ada ayat firman Tuhan begini, anak-anak Tuhan tidak terlalu peduli atau tidak mau dengar-dengaran, atau tidak mau keluar bangkit daripada apa yang dikatakan Tuhan melalui rasulnya, yaitu Paulus. Menjadi orang Kristen itu, saudaraku, harus bertumbuh pesat. Kalau kita tidak bertumbuh, mungkin kita perlu bertanya lagi dalam diri kita, Tuhan yang salah mana ini? Saya mau katakan, saya pendeta pun tidak jaminan, saudaraku. Tidak jaminan masuk surga, walaupun tiap minggu menyampaikan firman. Tapi kalau saya terikat terus dengan kedagingan, pengerja siapapun saudara tidak jaminan masuk surga. Dan hal ini saya bilang, jangan kita terlalu menganggap, wah saya sudah yakin masuk surga. Ya, itu mungkin bagian dari iman kita berkata demikian. Tapi mau nggak dipampangi oleh Tuhan dosa-dosa kita? Mau nggak dibuka oleh Tuhan segala perbuatan kita? Mau nggak dipulihkan oleh Tuhan? Nah, yang kedua, saudaraku, langkah kedua, ya, kalau mau mengalahkan kedagingan, yaitu berjalan di dalam roh. Yaitu tadi saudara yang dikasih Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8 tadi. Ya, Roma di dalam pasal 8 dikatakan, tetapi jika oleh roh, huruf besar, roh Allah. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudaraku, dengan kekuatan kita, kemampuan kita, ternyata kita tidak bisa mengalahkan keinginan daging. Karena dari mana kita tahu? Yaitu dari ayat 13. Tetapi jika oleh roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya membuat teologianya begini, kalau kita intim dekat sama Tuhan, maka roh Tuhan itu akan memimpin seluruh hidup kita. Dia tidak ada di luar, dia ada di dalam.
Tetapi ketika kita melukai, menyakiti hati Tuhan terus-menerus hidup dalam kungkungan dosa, maka Tuhan itu, Roh Kudus itu tidak di dalam hati lagi, tapi sudah di luar. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, melakukan seluruh perintah Tuhan, melakukan seluruh kehendak Tuhan, maka roh itulah yang akan memimpin. Nah, roh itulah yang akan terus mengalahkan segala keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan ya kepada Tuhan. Jadi roh itu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Pertanyaan, apakah kita Roh Kudus ada dalam hidup kita? Ya, kalau berbicara tentang ya keselamatan, salvationnya saudaraku, ya orang percaya ya ada Roh Kudus dalam dirinya. Tetapi ya bukan hanya Roh Kudus, bukan sekedar hanya Roh Kudus ada di dalam hidupnya, tapi bagaimana Roh Kudus itu berfungsi, bekerja, sebagaimana Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong bagi kita. Bagaimana ini difungsikan ya di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi hidup dipimpin oleh Roh. Satu kali ada yang bernama Smith Wigglesworth, saya kasih tahu. Ya, sebenarnya hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang tidak berpendidikan, SD pun tidak tamat, saudara. Membaca huruf nggak bisa dia. Membaca huruf. Kerjanya itu hanya kerja di atap, di genteng rumah, di atas rumah, membuat talam. Talam itu kan adalah ya sebuah talam yang dimana kalau lagi hujan dari talam itu mengalir air. Itu kan talam. Itulah pekerjaan dia, saudara. Nah, kemudian oleh kehendak Tuhan dia punya pacar, ya. Jadi saudara jangan terlalu kita ya, wah ini nggak sekolah punya, ya tidak boleh menjudge kalau orang nggak sekolah nggak bisa punya pacar. Ternyata dia punya pacar, dan pacarnya seorang penginjil kawakan lagi, cuma lupa saya namanya. Nah, pacaranlah Smith Wigglesworth ini dengan seorang perempuan penginjil, tapi oleh pacarnya saudaraku dia tidak mau kalau Smith ini buta huruf. Ya, di era abad 18 dia tidak mau kalau itu buta huruf. Dia ajarlah mengeja, membaca huruf, saudaraku. Akhirnya Smith Wigglesworth yang berkeluarga negara Inggris ini bisa mengeja, bisa membaca. Uniknya saudaraku, ketika dia bisa membaca, yang dia baca saudaraku Alkitab terus. Kemanapun dia selalu mengantongi Alkitab. Dia mau makan, dia mengantongi Alkitab. Dia mau ke pertemuan, dia mengantongi Alkitab. Dia di dalam bus yang besar pun dia mengantongi Alkitab. Satu kali dia berada di dalam satu bus umum, saudaraku, dia mengantongi Alkitab. Dia menyampaikan berita Injil, keselamatan, berita firman Tuhan di dalam mobil itu di mana banyak penumpang. Dan dia tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu kalau orang marah terhadap dia karena menyampaikan firman. Saudaraku, kesukaannya melakukan firman Tuhan. Ya, kesukaannya melakukan firman Tuhan. Dia tidak takut, saudaraku. Dia tidak suka nonton film apa gitu ya, saudaraku ya. Tahun 1800-an kan sudah kemajuan, apalagi Inggris ya. Dia tidak suka itu. Dia tidak suka, saudaraku, latar belakang kehidupan seorang pemimpin, bagaimana dia berhasil, itu tidak suka. Yang dia suka, saudaraku, tentang bagaimana Yesus itu hidup menjadi Tuhan dan Allah dan Juru Selamat, itu yang dia sukai. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, ya, ada bukunya saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh. Jadi yang menulis buku ini pun saudaraku, bukan dia saudara, karena dia tidak suka menulis buku, menulis autobiografinya, dia nggak suka. Siapa dong yang menulis? Yang menulis adalah orang yang terdekat dengan dia ketika dia sudah meninggal, baru ditulis itu. Karena ketika dia masih hidup, dia nggak suka kalau ditulis biografi hidupnya saudara. Ditulislah buku itu saudaraku, ya, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dia berkata di dalam buku itu, jangan biarkan 1 menit pun
iblis menuntun hidup kita. Jangan biarkan satu detik pun Roh Kudus tidak memimpin hidup kita. Luar biasa buku itu, sangat laris sekali buku itu. Dan mujizat-mujizat terjadi di dalam pelayanannya, saudara. Anak-anak muda banyak yang percaya, orang yang mati dibangkitkan. Bukan mati rohani, mati secara jasmani dibangkitkan. Mujizat-mujizat terjadi. Tumor yang ada di punggungnya yang sudah besar sebesar bola pingpong, saudaraku, pecah sendiri, saudaraku, ketika dia berkhotbah di mimbar di satu lapangan KKR di Inggris. Karena hamba Tuhan ini sangat mengasihi Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Amin, saudara. Amin. Langkah yang ketiga, saudaraku, ya supaya kita bisa mengalahkan keinginan daging ini, karena sering kita konflik dengan daging ini, maka yang ketiga, saudaraku, mematikan daging itu sendiri. Ya, luar biasa. Jika kedagingan dibiarkan menderita kelaparan, ini dia buat contoh ya, namanya John Knox ya, dari Skotlandia, pendeta ya, akan menderita kelaparan, akan hasrat dan keinginannya, pada akhirnya kedagingan ini akan mati. Siapa yang mematikan? Saudara kerjasama dengan Roh Allah yang ada pada kita. Amin. Jadi jangan dibiarkan. Kalau tidak ada kehendak, keinginan mematikan, maka yang ada terus keinginan itu, terus keinginan. Karena saya katakan tadi, keinginan daging tidak pernah berkata cukup. Dia tidak pernah berkata cukup terus. Jadi kalau tidak ada keinginan, kehendak mematikan, men-off-kan saudara, maka dia terus menonjol, terus menonjol, terus menonjol. Nah inilah yang membuat ya Tuhan gak senang, sehingga gereja tidak bertumbuh. Hamba-hamba Tuhan tidak berkarakter. Hamba-hamba Tuhan tidak siap menerima kehendak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak siap menerima wahyu yang dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan tidak siap menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah oleh karena itu, hiduplah dipimpin oleh Roh, jangan dipimpin daging. Kalau dipimpin daging tadi katakan kematian. Amin. Saya bukan ngancam, Paulus juga nggak ngancam, tapi memang itu yang dikatakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, jadi jangan senang hidup di dalam keinginan daging, tapi matikanlah keinginan daging itu dengan Roh Allah. Amin. Ya, haleluya. Haleluya. Tangan bagi Tuhan. Mari kita bangun. Haleluya. Tuhan berkati kami memasuki tahun 2021. Tuhan, kami mengakhiri tema tahunan 2020 adalah bentukan karakter ilahi. Kami akan masuk kepada misi yang baru. Tetapi biarlah anak-anakmu, hamba-hambamu semua mengerti kehendak Allah di hari ini. Kuat di dalam Roh, tidak mengasihi daging, tetapi mengasihi Tuhan. Supaya lewat demikian Tuhan memberkati semua anak-anak. Tuhan memberkati semua hamba-hamba. Tuhan memberkati semua keluarga. Hamba itu semua kami diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh damai sejahtera, diberkati oleh sukacita, diberkati oleh kebenaran, diberkati oleh berkat-berkat kesehatan, diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah siap masuk di tahun 2021. Kita yang siap masuk tahun 2021 katakan amin. Selamat datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang kami kasihi, Bapak Pendeta Yogi Siagian. Kita akan mengakhiri tahun 2020, Bapak Ibu. Kita akan satu pujian ini. Kita menyampaikan hatinya tanda kita melepas tahun 2020 dan kita akan bersiap memasuki tahun 2021, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dirasaan yakin tahu untuk berpisah selama 3 tahun yang lama berkenangan.
Tuhan. Mereka satu hati dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang ada di surga. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang sangat baik, Bapa yang layak kami puji, kami sembah, kami imani, dan kami percayai di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh-sungguh bangga, kagum punya Bapa seperti-Mu. Kami sungguh-sungguh bangga mempunyai Allah seperti-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di mana di minggu terakhir di bulan Desember tahun 2020 ini, Engkau masih memberikan kami nafas hidup, kekuatan, kesehatan yang begitu sempurna. Engkau jauhkan kami dari malapetaka, Engkau jauhkan kami dari virus corona. Terima kasih Bapa. Kuasa dan mujizat-Mu masih ada bagi kami. Kuasa dan mujizat-Mu masih terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, sangat baik. Kasih setia-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami di tahun 2020 ini. Kami ada, kami hidup di tahun 2020 ini semua karena tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Hidup kami dijaga, hidup kami dilindungi, sehingga kami dapat merasakan pemeliharaan tangan kasih-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah di dalam tahun 2020 ini hidup kami boleh senantiasa dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Bapak. Di tahun 2020 Engkau yang senantiasa memberikan visi kepada kami untuk mempunyai karakter ilahi. Kami yakin, kami menyadari masih banyak kekurangan kami. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan yang berbeda. Agar kami boleh senantiasa memiliki karakter ilahi yang lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan pengurapan yang daripada-Mu, pada saat ini kami boleh melayani Engkau. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, dan Engkau yang telah menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu. Biarlah di dalam kehidupan kami boleh senantiasa memancarkan sinar Tuhan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat di tahun 2020 ini boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami mengakui, kami menyadari tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di minggu terakhir di tahun 2020 ini kami merasakan sukacita dan damai Natal di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada kami semua yang akan memasuki tahun 2021 ini. Kau yang memberikan hikmat kepada kami agar kami mau menjadi pelayan-Mu yang terkecil, sehingga kami akan menjadi yang terbesar dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk mempunyai kerendahan hati agar kami dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang layak dan berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapak. Kami siap memasuki tahun 2021 Pak. Kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu yang boleh senantiasa menaungi kehidupan kami di tahun 2021 Pak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 Tuhan. Tapi kami mengimani, kami memegang teguh janji-Mu Tuhan Yesus. Karena janji-Mu ya dan amin. Kami yakin dan percaya kuasa dan mujizat-Mu masih nyata di dalam kehidupan kami di tahun 2021 nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati kami di dalam kehidupan kami hari pasal Tuhan. Kau memberkati kehidupan rumah tangga kami. Kau berkati anak-anak kami. Kau berkati pekerjaan kami. Kau berkati pelayanan kami Tuhan. Biarlah semua itu hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan.
Indonesia adalah milikmu, Indonesia ada di hatimu, Indonesia ada di pikiranmu. Terima kasih Bapak. Indonesia Kau jauhkan dari virus corona, karena kuasamu lebih besar daripada virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan Wakil Presiden kami mereka di dalam melaksanakan pemerintahan bangsa Indonesia ini, Tuhan. Berikan mereka hikmat takut akan Engkau, Tuhan. Berkati wakil-wakil rakyat kami, Tuhan, yang duduk di dalam lembaga pemerintahan, Tuhan, agar mereka lebih lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Bapak, di mana pada tahun 2021 nanti, Tuhan, Engkau akan memberikan kami rakyat Indonesia vaksin corona, Tuhan. Biarlah vaksin tersebut dapat memberikan kesembuhan bagi kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih Bapak. Gereja-gerejamu biarlah semakin hari semakin bersatu, Tuhan, semakin unity untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bagi mereka-mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi jemaat gereja-Mu GBI Megamata dan OFA, ya Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka hari pasar, Tuhan. Berkati mereka, persiapkan hati dan pikiran mereka untuk memasuki tahun 2021, Tuhan, agar mereka benar-benar siap dengan segala pencobaan, dengan segala pergumulan hidup mereka yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, Tuhan. Tapi kami senantiasa percaya Engkau senantiasa ada, hadir dan peduli serta sanggup menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan jemaat-Mu GBI Megamata maupun OFA, Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Berkati mereka, berkati guru-guru sekolah minggu, berikan mereka hikmat yang lebih lagi di dalam pengajaran mereka, Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi hamba-Mu Bapak Yogi Syekh, dengan pengharapan yang daripada-Mu. Engkau telah memanggil, memilih dan meneguhkan dia. Terima kasih Bapak. Pakai hidupnya, pakai dirinya untuk menjadi penetapan tangan Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, Tuhan, di dalam nama Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati pengajarannya, berkati penggembalaannya bagi gereja-Mu GBI Megamata dan OFA, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Espita sebagai istri, sebagai tiang tua bagi keluarganya. Berkati ketiga anaknya, Fani, Zipora, dan Dea, di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, dimanapun mereka berada, mereka dapat merasakan kasih dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu Bapak Yogi Syekh di dalam tangan kasih Bapak. Dan lupa juga kami berdoa bagi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menyatukan kami lebih lagi unity dengan kasih-Mu, Tuhan, untuk dapat melayani Engkau lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan pengharapan yang daripada-Mu juga, Kau telah memberkati, Kau telah mengurapi WL Singa maupun pemain-pemain musik, Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga kami pada saat ini merasakan kehadiran-Mu, merasakan pengurapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah doa-Mu, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu Bapak Yogi Syekh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kami mau pulang Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu, yaitu berkat damai yang luar biasa, yang dunia tidak dapat berikan selain Engkau Bapa yang baik. Biarlah damai itu tercurah dan mengalir dalam hati kami, dalam keluarga kami. Oleh karena sukacita dari anak-Mu dan keselamatan yang daripada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang menyelamatkan kami sehingga kami boleh masuk di tahun 2021 minggu depan. Dan juga oleh karena pemeliharaan tuntunan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami tidak ada satupun yang binasa oleh karena COVID. Semua oleh karena perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah pemeliharaan ini terus bekerja sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Selamat Natal dan
selamat menyongsong tahun baru ya 1 Januari 2021.